Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim yang berhasil mengubah hidupnya, dari hina menjadi inspirasi banyak orang. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Fajar baru saja menyingsing di desa Kalimenur. Udara pagi masih sejuk, dan kabut tipis menyelimuti ladang-ladang yang mulai ditanami padi. Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan, menandai dimulainya hari baru di desa yang tenang itu. Jalanan desa masih lengang, hanya suara langkah kecil seorang anak yang terdengar memecah keheningan. Adit, bocah 10 tahun bertubuh kurus dan berkulit legam karena terbiasa bekerja di bawah matahari, berjalan tergesa menyusuri jalan tanah menuju warung makan milik Bu Romlah. Di punggungnya tergantung tas lusuh yang biasa dipakainya untuk membawa botol bekas. Sementara tangan kirinya menggenggam kantong plastik berisi sisa bungkus roti dan kardus yang ia pungut semalam. Meski hidup dalam keterbatasan, wajahnya memancarkan semangat dan ketulusan. "Assalamualaikum, Bu Romlah," sapa Adit sambil membuka tirai warung yang belum sepenuhnya dibuka. "Waalaikumsalam, Adit." "Wah, kamu datang paling pagi lagi," jawab Bu Romlah sambil tersenyum. Tangannya masih sibuk mengiris bawang merah di atas talenan. Warung Bu Romlah terletak di pinggir jalan utama desa. Bangunannya sederhana, berdinding kayu dan berlantai semen yang mulai retak. Meja dan bangku panjang tersusun rapi, masih kosong karena pelanggan belum datang. Di dapur kecil di belakang warung, wajan besar sudah mulai memanas di atas tungku kayu. Adit langsung bergerak, tanpa perlu disuruh. Ia menyapu lantai, mengelap meja, lalu menyusun piring dan gelas kerak kayu. Semuanya ia lakukan dengan cekatan, seperti sudah menjadi bagian dari rutinitas tubuhnya. Bu Romlah memandangi Adit dari balik asap dapur. Matanya menaruh iba. Bocah itu sudah seperti anak sendiri baginya. "Udah sarapan belum, Dit?" tanya Bu Romlah. Adit menggeleng sambil tetap bekerja. "Nanti aja, Bu. Adit bantu bersin dulu, baru makan." Bu Romlah mengangguk. Ia tahu, Adit bukan anak yang suka meminta-minta. Bahkan untuk menerima sekedar sepiring nasi, Adit selalu merasa harus membalasnya dengan tenaga. Di usia semuda itu, Adit sudah memikul beban hidup yang tidak ringan. Ayah Adit telah meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan proyek bangunan di kota. Sejak saat itu, ibunya, Fatimah, menjadi tulang punggung keluarga. Perempuan itu menjahit pakaian, mencuci baju tetangga, dan sesekali membantu menanam padi di sawah milik warga yang butuh bantuan. Meski begitu, penghasilan mereka tak pernah cukup untuk hidup layak. Setelah semua pekerjaan beres, Adit duduk di bangku kayu dan menyantap sepiring nasi goreng sederhana yang disiapkan Bu Romlah. Tak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum. Ia lalu pamit dan berjalan menuju tempat sampah di dekat pasar desa. Tiap pagi, setelah membantu di warung, Adit menyusuri jalan mencari barang bekas. Botol plastik, kardus, kaleng, apapun yang bisa dijual kembali. Ia tak malu. Bagi Adit, selama itu halal dan bisa membantu ibunya, maka semua layak diperjuangkan. Saat itu, Adit sampai di depan sebuah rumah besar bercat putih dengan pagar besi tinggi. Ia melihat beberapa botol plastik tergeletak di dekat tong sampah. Ia melangkah pelan, lalu membungkuk mengambilnya satu persatu. Tapi belum selesai tangannya bekerja, suara keras membentaknya dari arah teras. "Heh, kamu ngapain di depan rumah saya? Hah?" Adit terkejut. Ia menoleh dan melihat seorang pria tua berjubah putih dan peci tinggi berdiri dengan mata melotot. Itulah Pak Haji Sarif, orang kaya di desa yang dikenal karena kekayaannya dan suaranya yang selalu lantang saat ceramah di masjid. Namun di balik itu, banyak warga tahu kalau ia suka memandang rendah orang miskin. "Saya cuma ambil botol bekas, Pak," jawab Adit pelan, menunduk. "Botol bekas? Dasar anak pemulung. Jangan bikin kotor halaman saya. Sana pergi. Nanti najis rumah saya kalau kamu nginjak tanahnya." Beberapa tetangga yang lewat melirik, tapi tak ada yang berani berkata apa-apa.
Mereka hanya menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Adit menggenggam botol di tangannya, lalu perlahan berbalik. Suara Pak Haji Sarif masih terdengar menggema di belakangnya. Anak itu berjalan cepat, menahan napas. Dadanya sesak, tapi air mata tak ia biarkan jatuh. Ia tahu, menangis bukanlah pilihan. Jika ia lemah, siapa yang akan membantu ibunya? Di rumah yang kecil di pinggir sawah, Fatimah sedang menjemur pakaian. Saat Adit datang, ia langsung tahu ada yang tidak beres. Wajah Adit tertunduk, matanya kosong. "Ada apa, Nak?" tanya Fatimah sambil menghampiri. Adit hanya menggeleng. Ia menaruh tasnya, lalu masuk ke dalam dan duduk diam di sudut. Fatimah tak memaksa. Ia hanya duduk di samping anaknya dan memeluk bahunya. "Nak, tidak semua orang bisa melihat hati yang tulus. Tapi Allah bisa. Allah tahu kamu berjuang, dan ibu tahu kamu anak yang baik." Adit mengangguk. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Malam itu, mereka makan nasi putih dengan sayur bening sisa kemarin. Tak ada lauk, tak ada camilan. Tapi senyum Fatimah tetap hadir, menyulut semangat dalam hati anaknya. Malam mulai turun. Hujan rintik-rintik membasahi atap rumah mereka yang bocor di beberapa sudut. Adit menatap titik-titik air yang jatuh dari langit-langit, lalu berbisik kepada ibunya. "Bu, besok Adit mau kerja lebih giat. Biar kita bisa beli seng buat nutup atap ini." Fatimah tersenyum dan mengecup kening anaknya. Ia tak menjawab, hanya menatap langit dengan harapan. Semoga ada jalan terbuka untuk anak sekecil itu yang begitu besar hatinya. Di luar, hujan turun makin deras. Angin meniup dedaunan, dan lampu minyak di sudut kamar bergoyang pelan. Di balik pintu rumah kecil itu, seorang anak kecil telah memantapkan hatinya. Ia belum tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Sebuah kejadian kecil, tak disangka-sangka, akan menjadi awal dari kisah yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hujan semalaman masih menyisakan aroma tanah yang basah. Pagi di desa Kalimenur tampak suram, dengan langit kelabu dan embun menempel di setiap dedaunan. Suara kodok bersahutan dari arah sawah, sementara jalan-jalan desa becek oleh genangan air. Adit melangkah pelan menuju warung Bu Romlah. Kali ini langkahnya lebih lambat dari biasanya. Tas lusuh di punggungnya terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena sisa beban hati dari kemarin. Wajah Pak Haji Sarif yang memarahinya terus berputar di kepalanya, seperti bayangan yang enggan pergi. "Assalamualaikum." Suaranya lirih saat tiba di depan warung. Bu Romlah menengok dan langsung memanggil. "Waalaikumsalam." Adit, masuk. Ayo, sarapan dulu." Adit mengangguk dan duduk di bangku kayu. Tangannya tetap gesit membantu menyapu lantai, menyusun piring, dan membersihkan kaca jendela. Tapi Bu Romlah tahu, ada yang berbeda hari itu. Anak itu lebih diam, tak seperti biasanya yang ceria dan suka bercerita. "Kenapa, Dit? Mukamu kayak habis ketelen awan hitam?" tanya Bu Romlah sambil menyodorkan teh hangat. Adit hanya tersenyum kecil. Ia tidak mau menambah beban orang lain dengan ceritanya. Setelah bekerja dan sarapan, Adit kembali keluar, menyusuri jalan-jalan kampung. Kali ini ia menuju arah sungai kecil di belakang lapangan bola. Biasanya, di sana banyak botol plastik yang terbawa arus. Langkahnya terhenti saat mendengar suara lemah dari balik semak basah. Suara itu terdengar seperti cicitan kecil, hampir tak terdengar oleh orang dewasa. Adit mendekat, memisahkan ranting-ranting, dan matanya membulat. Seekor anak ayam, basah kuyup, tergeletak lemah. Bulu-bulunya menempel karena lumpur, kakinya tampak pincang, dan satu sayapnya menggelantung seperti patah. Adit langsung merunduk. "Ya Allah, kok bisa kamu sendirian di sini?" bisiknya. Anak ayam itu menggigil. Adit melepas jaket lusuhnya dan membungkus tubuh kecil itu. Ia peluk anak ayam itu ke dadanya. Merasa ada sesuatu dalam dirinya yang ikut terluka melihat makhluk kecil itu menderita. Adit tak memikirkan memulung lagi. Ia langsung pulang ke rumah, membuka pintu dengan perlahan agar tidak mengejutkan ibunya. "Bu, aku nemu ayam kecil."
Kasihan, Bu. Sakit. Fatimah yang sedang menambal baju tetangga menoleh. Melihat anak ayam yang dibawa Adit, ia langsung berdiri dan mengambil kain bersih. Mereka menghangatkan air, membersihkan luka ayam itu dengan perlahan, dan menaruhnya di dalam kotak kayu yang diberi kain bekas dan lampu minyak kecil. Adit menjaganya sepanjang sore. Ia menolak tidur siang, memilih duduk di dekat kotak itu sambil memperhatikan napas anak ayam yang lemah. Tangannya sesekali mengelus kepala ayam itu dengan lembut. Malamnya, saat ayam itu mulai bisa membuka matanya, Adit tersenyum lega. Bu, aku mau rawat dia. Sampai sembuh. Fatimah mengangguk. Ia tahu betul bahwa di balik tubuh kecil anaknya, tersimpan hati yang luar biasa besar. Hari-hari berikutnya, Adit membagi waktunya antara bekerja di warung dan merawat ayam kecil itu. Ia memberinya makan dari nasi sisa yang dicampur dedak, dan membuatkan tempat khusus di sudut dapur agar tidak kedinginan. Anak ayam itu ia beri nama Ciko. Seminggu berlalu, luka di kaki Ciko mulai mengering, dan sayapnya tidak lagi terkulai. Ayam kecil itu mulai mengekor di belakang Adit kemanapun ia pergi. Bahkan saat Adit menyapu halaman, Ciko ikut berjalan di sampingnya sambil mencicit pelan. Warga mulai memperhatikan. Beberapa anak kecil yang bermain di jalan desa suka berhenti untuk melihat Ciko yang jinak dan penurut. Dit, lucu ya ayammu. Nurut banget, kata Rani, tetangga sebayanya. Adit tersenyum bangga. Dia temanku sekarang. Suatu hari, setelah menerima upah dari Bu Romlah, Adit pergi ke pasar kecil desa. Ia membawa uang Rp2.000, hasil tabungannya selama seminggu. Di sudut pasar, ada seorang petani tua yang menjual anak ayam kampung. Adit berdiri lama di depan kandang kecil, menimbang-nimbang. Pak, anak ayamnya berapa? Tanyanya. 1.500. Nak. Adit mengangguk pelan. Ia tahu uangnya cukup untuk satu. Tapi itu sudah cukup baginya. Ia memilih seekor anak ayam berbulu kuning pucat, membayar, lalu membawanya pulang dengan hati-hati. Bu, Adit beli teman buat Ciko. Katanya bangga. Fatimah hanya bisa tersenyum. Ia tidak mengerti mengapa anaknya begitu tertarik pada ayam. Tapi melihat wajah Adit yang bersinar bahagia membuatnya yakin bahwa semua ini akan membawa kebaikan. 2 ekor anak ayam itu, Ciko dan si kuning yang diberi nama Kiki, tumbuh bersama. Adit membuat kandang kecil dari kayu bekas dan anyaman bambu. Ia mulai belajar merawat ayam, mencari dedaunan, mencampur makanan dengan bekatul, dan memastikan kandangnya bersih tiap hari. Bu Romlah yang melihat kegigihan Adit ikut membantu. Ia menyumbangkan sisa nasi dan lauk dari warung untuk pakan ayam. Bahkan beberapa pelanggan warung mulai tertarik bertanya. Bu Romlah, itu ayamnya si Adit? Sehat-sehat ya? Iya, itu anak kecil luar biasa. Ayamnya diperlakukan kayak anak sendiri. Bulan demi bulan berlalu. Kiko dan Kiki tumbuh besar dan sehat. Mereka mulai bertelur. Adit menyimpan telur-telur itu, lalu menetaskannya dengan bantuan lampu minyak dan sabut kelapa. Suatu pagi, Adit berlari ke warung dengan wajah bersinar. Bu Romlah, telur ayamku menetas. Ada 5 anak ayam baru. Bu Romlah tertawa dan mengelus kepala Adit. Wah, peternak kecil nih. Hati-hati nanti saingan sama peternakan Pak Haji Sarif. Nama itu kembali terdengar. Tapi kali ini, Adit tidak menunduk seperti dulu. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, Adit gak mau saingan. Adit cuma mau rawat ayam-ayamnya baik-baik. Hari-hari Adit mulai berubah. Kini ia bukan sekadar pemulung kecil atau pekerja warung. Ia menjadi anak peternak. Ia belajar dari buku-buku bekas, bertanya pada petani ayam, dan mencatat segala hal tentang pakan, penyakit ayam, dan cara merawatnya. Ciko, ayam pertamanya, kini menjadi simbol harapan. Dari anak ayam terluka yang nyaris mati, kini ia menjadi induk kuat yang melindungi anak-anaknya. Dan di hati Adit, tumbuh sebuah keyakinan baru, bahwa siapapun, sekecil dan selemah apapun, bisa tumbuh dan memberi arti jika dirawat dengan kasih dan ketulusan.
Tapi tak semua orang senang melihat keberhasilan itu. Dari balik jendela rumah besarnya, Pak Haji Sarif memperhatikan kandang ayam Adit yang makin ramai. Wajahnya menyipit. Hatinya tidak tenang. Ia tak tahu mengapa keberhasilan seorang bocah miskin bisa membuatnya merasa terusik. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan tinggal diam. Matahari pagi menyibak awan tipis yang menggantung di atas desa Kalimenur. Burung-burung kecil bernyanyi dari dahan jambu, dan anak-anak berseragam merah putih berlarian menuju sekolah. Di belakang rumah kayu sederhana milik Fatimah, suara ayam berkokok saling bersahutan dari kandang bambu buatan tangan Adit. Kini ayam-ayam Adit telah berjumlah 20 ekor. Ada yang masih kecil, ada pula yang sudah cukup besar untuk bertelur. Adit merawat mereka satu persatu. Ia hafal suara masing-masing, bahkan tahu mana ayam yang sedang tidak enak badan hanya dengan melihat geraknya. Kandang ayam itu berdiri kokoh di bawah pohon mangga, dinaungi dedaunan rimbun. Adit menyusun jerami sebagai alas, menyimpan wadah air dan pakan, serta menggantung lampu minyak di malam hari agar anak-anak ayam tidak kedinginan. Ia bahkan memberi nama pada beberapa ayam favoritnya. Selain Ciko dan Kiki, ada Sani, Bono, dan Lilo. Kabar tentang Adit yang punya kandang ayam sendiri menyebar ke seluruh desa. Awalnya warga hanya penasaran. Tapi lama-kelamaan, banyak yang datang untuk melihat langsung. Ada yang ingin belajar. Ada pula yang menitipkan ayam untuk dirawat Adit. Bu Romlah bangga bukan main. Ia sering menceritakan kisah Adit kepada pelanggan warung. Itu anak luar biasa. Gak banyak ngomong, tapi kerja kerasnya, subhanallah. Katanya pada Pak Lurah saat sedang sarapan. Pak Lurah bahkan sempat datang ke rumah Adit, menengok kandangnya, dan berpesan. Lanjutkan ya, Dit. Ini bisa jadi usaha beneran. Kalau butuh bantuan, bilang aja ke kantor desa. Tapi tidak semua tetangga bersuka cita. Di balik pagar besi tinggi dan jendela kaca besar rumah Pak Haji Sarif, amarah tumbuh pelan-pelan. Tiap kali mendengar suara ayam dari kejauhan, wajah Pak Haji mengeras. Ia merasa terhina. Dulu dia pemulung, sekarang bikin kandang ayam di belakang rumah reotnya. Suaranya sampai ke sini, mengganggu. Gerutunya sambil mengetuk-ngetuk meja makan. Istri Pak Haji mencoba meredam. Namanya juga anak-anak, Pak. Daripada maling, mending ternak ayam. Diam kamu. Ini bukan soal ayam. Ini soal harga diri. Bentaknya, membanting sendok ke piring. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar tersebar cepat di desa. Entah dari mana asalnya, tapi tiba-tiba muncul tuduhan bahwa ayam-ayam Adit terinfeksi penyakit. Konon, ada warga yang sakit setelah membeli telur dari rumah Adit. Waduh, katanya itu ayamnya si Adit bawa virus. Hati-hati, loh, bisik seorang ibu-ibu di pasar. Serius? Jangan-jangan itu anak ngasih makan ayam pakai sampah. Timpal yang lain. Berita itu sampai juga ke telinga Bu Romlah. Ia tahu betul karakter Adit dan tak percaya sedikit pun. Tapi gosip di desa, seperti api kecil di jerami kering. Cepat menyebar, sulit dipadamkan. Adit sendiri tidak tahu menahu. Ia masih sibuk memberi makan ayam-ayamnya, mencatat jadwal bertelur, dan membersihkan kandang. Tapi ia mulai heran, karena beberapa warga yang biasanya datang untuk membeli telur mendadak menjauh. Bahkan anak-anak yang biasa bermain sambil melihat ayam kini tak lagi mampir. Suatu sore, ketika Adit baru pulang dari warung, ia mendapati 2 orang aparat desa berdiri di depan rumahnya. Salah satunya membawa map coklat. Ibu Fatimah di rumah? Tanya salah satu dari mereka dengan nada serius. Fatimah yang baru saja selesai mencuci bergegas keluar. Iya, ada apa ya, Pak? Kami dapat laporan dari warga. Ayam-ayam di sini diduga menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi, kami diutus Pak Haji Sarif untuk memeriksa kandang, kata aparat itu. Adit tertegun. Dadanya berdegup keras. Ia tahu siapa dalangnya. Dan ia tahu ini bukan soal ayam. Tapi ia diam. Hanya memandangi wajah ibunya yang terlihat khawatir. Kandang ayam diperiksa. Mereka mencatat, mengambil beberapa sampel, dan memotret kandang. Lalu tanpa senyum,
Mereka pamit pergi, meninggalkan kegelisahan. Malamnya, Fatimah duduk di beranda, menatap gelapnya langit. Adit duduk di sampingnya, menunduk. Bu, kalau mereka suruh Adit buang ayam-ayamnya, Adit harus apa? Fatimah menarik napas dalam. Kamu sayang sama mereka, Dit? Adit mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Mereka bukan cuma ayam, Bu. Mereka teman Adit. Teman yang Adit rawat dari kecil. Mereka gak salah. Fatimah memeluk Adit. Suaranya lembut tapi tegas. Kalau kamu yakin mereka gak salah, jangan tinggalkan. Tapi kita harus sabar. Ya, cobaan datangnya dari Allah. Kadang lewat orang yang paling tak terduga. Hari-hari berikutnya, kandang Adit menjadi sepi. Tidak ada lagi tamu yang datang. Tak ada lagi yang membeli telur. Adit tetap merawat ayam-ayamnya dengan penuh cinta. Tapi di hatinya terselip luka. Fitnah bukan hanya melukai nama baik, tapi juga menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun susah payah. Suatu hari, seekor ayam Adit mati. Adit menguburnya sendiri di bawah pohon pisang. Tak ada yang tahu, kecuali ibunya, bahwa malam itu Adit menangis pelan di dapur, memeluk sisa-sisa jerami sambil berdoa dalam hati. Tapi Allah Maha melihat. Beberapa minggu setelah fitnah itu tersebar, seorang petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten datang ke desa Kalimenur. Rupanya Pak Lurah diam-diam menghubungi mereka setelah melihat keanehan laporan yang tak berdasar. Petugas itu datang langsung ke rumah Adit, membawa alat dan peralatan pemeriksaan. Mereka memeriksa ayam-ayam, kandang, dan pakan. Hasilnya, tidak ada satupun indikasi penyakit. Semua ayam sehat dan bersih. Ini anak rajin sekali merawat ayam. Saya heran kenapa bisa difitnah, kata salah satu petugas sambil tersenyum kepada Adit. Bu Romlah yang mendampingi Adit sejak pagi langsung menambahkan, karena ada yang gak rela lihat anak kecil lebih jujur dari orang dewasa. Hari itu, Dinas Peternakan mengeluarkan surat resmi bahwa kandang ayam milik Adit bebas dari penyakit dan layak dijadikan contoh kandang sehat di tingkat desa. Pak Lurah menempelkan surat itu di balai desa dan mengumumkannya lewat pengeras suara masjid. Dengan ini kami nyatakan bahwa kandang ayam milik Adit, warga RT 02, layak sebagai kandang percontohan. Mohon tidak menyebarkan kabar bohong yang merugikan, ucap Pak Lurah. Suara itu terdengar sampai ke rumah Pak Haji Sarif. Tangannya yang sedang memegang tasbih langsung berhenti. Matanya menyipit, wajahnya memerah. Tapi Adit tidak membalas. Tidak menjelekkan. Tidak menuding. Ia hanya tersenyum kecil. Lalu kembali ke kandangnya. Ia tahu, dunia tidak selalu adil. Tapi selama ia jujur dan ikhlas, Allah tak akan membiarkannya sendirian. Dan di malam itu, suara ayam dari kandangnya terdengar lebih merdu dari biasanya. Bukan hanya suara binatang, tapi suara kemenangan kecil dari hati yang tetap bersih meski dilumuri fitnah. Musim panen tiba di desa Kalimenur. Sawah-sawah yang menguning berderet rapi seperti hamparan emas. Dan suara alat perontok padi menggema dari pagi hingga sore. Warga desa sibuk memanen, mengangkut gabah, dan menjemur hasil panen di halaman rumah. Di rumah kecil Adit, aktivitas tak kalah sibuk. Sejak surat resmi dari Dinas Peternakan ditempel di balai desa, satu persatu warga mulai kembali berdatangan. Beberapa hanya sekadar melihat, tapi banyak juga yang datang dengan niat membeli telur atau menitipkan ayam mereka agar dirawat oleh Adit. Adit menerima semuanya dengan ramah. Ia mencatat siapa menitip ayam, berapa jumlahnya, dan apa kebutuhan khusus ayam tersebut. Ia bahkan mulai membuat buku kecil berisi jadwal pemberian pakan dan vaksinasi. Ilmu yang ia dapat dari buku bekas dan petugas peternakan ia praktikkan satu persatu. Bu Romlah sampai keheranan. Saat Adit mampir ke warung untuk mengantar telur pesanan, ia menggeleng sambil tersenyum. Aduh Dit, kamu ini anak apa malaikat? Kerja kayak orang dewasa. Adit tertawa kecil. Adit cuma pengin ayam-ayamnya sehat. Bu, biar gak ada yang sedih lagi kayak Ciko dulu. Nama Ciko kini melegenda di kampung itu. Ayam pertama Adit yang dulu pincang dan hampir mati, kini menjadi indukan dari hampir separuh populasi kandang Adit.
Warga mulai menyebut peternakan kecil Adit dengan nama Kandang Ciko, dan beberapa anak bahkan menggambar papan sederhana bertuliskan nama itu di pagar kandang. Hari demi hari, kandang itu semakin ramai. Adit, yang dulu hanya punya satu kotak kayu dan lampu minyak, kini telah memperluas kandang ke lahan kosong di belakang rumah. Ia dan ibunya bersama-sama membersihkan semak-semak, memotong rumput liar, dan mendirikan bilik-bilik baru dari bambu dan seng bekas. Fatimah kini lebih banyak di rumah. Upah menjahit tidak lagi menjadi satu-satunya harapan. Ia membantu Adit mengatur keuangan kecil, menyusun pembukuan sederhana, dan memastikan semua ayam diberi makanan cukup. Sore hari menjadi waktu paling indah. Ketika sinar matahari menembus celah pepohonan dan ayam-ayam berlarian di halaman belakang, Adit sering duduk di bangku kayu, memandangi mereka satu persatu. Ia merasa damai. Seperti semua luka masa lalu perlahan terobati oleh ketulusan yang ia rawat hari demi hari. Namun, kehidupan tidak pernah berjalan mulus selamanya. Suatu pagi, Adit mendengar kabar dari warung Bu Romlah. Dua orang warga desa, Pak Darto dan Bu Wati, sedang ribut di depan warung. Telur dari kandang Adit mahal sekarang. Masa telur kampung lebih mahal dari telur ayam negeri? Kata Bu Wati. Lawong sehat, bersih, dan dipelihara bagus. Ya wajar tuh, Bu. Jawab Pak Darto sambil menyeruput kopi. Tetep aja. Masa anak kecil jadi juragan? Gak masuk akal. Bu Romlah menepuk meja. Yang penting halal dan jujur, Bu. Daripada orang gede tapi kerjaannya cuma nyebar fitnah. Ucapan Bu Romlah sengaja ditinggikan nadanya. Ia tahu siapa yang jadi sasaran. Dan memang benar, tak lama kemudian, datanglah mobil hitam milik Pak Haji Sarif yang berhenti tepat di depan warung. Pak Haji turun dengan jas panjang dan peci hitam. Wajahnya tetap berwibawa, tapi ada kilatan tak nyaman di matanya. Ia berjalan pelan ke arah Adit yang sedang menyapu teras warung. Dit, bisa bicara sebentar? Adit berhenti menyapu. Ia menunduk hormat. Iya, Pak Haji. Mereka berdiri berdua di sudut warung. Suara ayam-ayam dari kejauhan masih terdengar samar. Dengar-dengar kamu sudah mulai besar usahanya, ucap Pak Haji. Adit diam, tidak tahu harus menjawab apa. Saya tawarkan sesuatu. Saya beli semua ayammu. Dengan harga tinggi. Kamu tinggal terima uang dan gak usah repot urus kandang. Adit mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatap lurus ke arah Pak Haji. Maaf, Pak. Adit gak jual ayam-ayam Adit. Pak Haji menyipitkan mata. Kenapa? Uang segitu bisa buat kamu dan ibumu hidup enak. Kamu masih kecil. Jangan sok pintar ngurus usaha. Adit menggenggam sapu erat. Suaranya lirih, tapi tegas. Ayam-ayam itu bukan sekadar hewan, Pak. Mereka bagian dari perjuangan Adit. Adit gak bisa tukar mereka dengan uang. Pak Haji tersenyum sinis. Berarti kamu sudah berani menolak saya, ya? Adit tidak menjawab, tapi diamnya cukup memberi makna. Sejak hari itu, Adit tahu dirinya sedang masuk ke dalam medan yang lebih luas. Bukan lagi soal kandang ayam dan telur, tapi soal kekuasaan, iri hati, dan bagaimana mempertahankan yang benar dengan cara yang benar. Malam itu, Fatimah menemukan anaknya duduk diam di dekat kandang, memandangi ayam-ayamnya dalam senyap. Kamu takut, Dit? Tanya Fatimah pelan. Adit mengangguk, tapi Adit gak mau lari. Adit cuma pengin jaga apa yang udah Adit mulai. Fatimah duduk di sebelahnya. Ia menarik napas panjang, menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan. Bapakmu dulu juga gitu. Gak banyak harta, tapi pantang mundur kalau udah yakin itu benar. Adit menoleh. Ini pertama kalinya ibunya menyebut tentang almarhum ayahnya sejak lama. Kamu kuat, Dit. Tapi jangan lupa, kekuatan itu datang karena kamu sayang. Jangan biarkan kebencian tumbuh di hatimu. Biar Allah yang membalas semua yang zolim. Adit menunduk. Air mata hangat menetes di pipinya. Keesokan harinya, Adit bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membersihkan seluruh kandang, memeriksa ayam satu persatu, dan menata ulang pakan serta air minum.
Ia juga mulai menanam beberapa tanaman herbal di sekitar kandang, daun pepaya, jahe, dan kunyit, yang ia baca bisa membantu menjaga kesehatan ayam secara alami. Tak lama kemudian, datanglah Pak Lurah dengan rombongan. Ada orang dari kabupaten dan seorang pemilik restoran ternama dari kota. Kami dengar di sini ada anak kecil yang punya peternakan bersih dan sehat, kata tamu dari kota itu. Adit membungkuk sopan, lalu mengantar mereka melihat kandangnya. Pak Lurah tersenyum bangga. Mereka tertarik. Dit, restorannya mau kerja sama. Mereka butuh pasokan telur kampung dan ayam sehat setiap minggu. Adit menoleh ke arah ibunya yang berdiri di ujung pintu. Mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata, hanya anggukan kecil, dan senyum yang sama-sama menyimpan rasa syukur. Dan dari balik jendela rumah besarnya, Pak Haji Sarif hanya bisa menatap jauh. Tangannya mengepal, tapi kali ini, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia baru sadar bahwa ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, keikhlasan dan cinta dari seorang anak kecil bernama Adit. Sejak kerjasama dengan restoran kota dimulai, kehidupan Adit perlahan berubah. Setiap pekan, sebuah mobil pick-up datang membawa kotak-kotak telur segar dari kandangnya. Sopir restoran selalu tersenyum lebar sambil memberi catatan pesanan tambahan. Adit yang dulu hanya mengenal kertas buram buku tulis, kini mulai mencatat jumlah, tanggal, bahkan mencetak kwitansi kecil dari sisa uang pesanan. Fatimah pun semakin percaya diri. Ia membantu menyusun jadwal pengiriman, menghitung biaya operasional, dan kadang ikut menemui pelanggan yang datang ke rumah. Kini mereka tidak hanya sekadar bertahan hidup, tapi mulai menata masa depan. Meski sederhana, kebahagiaan itu terasa nyata di balik dinding papan rumah mereka. Warga desa pun ikut bangga. Beberapa anak muda belajar dari Adit tentang cara merawat ayam kampung yang benar. Bahkan Pak Lurah sempat membuat pelatihan kecil-kecilan di balai desa, menjadikan kandang Adit sebagai contoh nyata. Namun diam-diam, mata Pak Haji Sarif terus mengawasi. Ia duduk di beranda rumahnya yang megah, menatap lalu lalang warga dan mobil pengangkut telur dengan wajah dingin. Setiap kali melihat anak-anak menyebut nama Adit dengan bangga, dadanya terasa seperti ditusuk jarum. Suatu malam, Pak Haji duduk dengan seseorang di ruang tamunya. Laki-laki itu bertubuh kurus dengan sorot mata curiga. Ia mengenakan jaket gelap dan celana lusuh. Namanya Surya, mantan pekerja di pasar unggas kota yang kini hidup dari pekerjaan serabutan. Ia dikenal tak terlalu peduli halal atau haram asal bisa dibayar. Kerjanya gampang, kata Pak Haji pelan. Aku mau kamu bikin masalah di kandang anak itu. Gak usah besar-besar. Yang penting, cukup buat bikin warga takut lagi. Surya menyeringai. Berarti sabotas kecil. Ya, Pak. Pak Haji hanya mengangguk. Ia menyerahkan amplop tebal. Besok malam. Diam-diam. Keesokan harinya, Adit seperti biasa bangun saat azan subuh. Ia mengenakan jaket lusuhnya dan berjalan ke belakang rumah. Tapi langkahnya terhenti. Hidungnya mencium bau aneh. Seperti bangkai. Jantung Adit berdetak kencang. Ia berlari ke kandang, dan pemandangan di sana membuat lututnya lemas. Beberapa ayam tergeletak tak bergerak, mulutnya berbusa, dan beberapa lainnya terlihat panik, berlarian tak tentu arah. Bu! Teriak Adit. Fatimah keluar rumah dengan langkah tergesa. Ia menutup mulutnya begitu melihat keadaan kandang. Bau menyengat, seperti campuran racun dan kotoran, menyebar di udara. Adit segera mengambil air dan menyemprotkan ke dalam kandang. Ia memindahkan ayam-ayam yang masih hidup ke bilik lain dan membersihkan tempat pakan. Tapi beberapa ayam sudah tak tertolong. Satu persatu, Adit mengubur ayam-ayam itu di belakang kandang. Wajahnya tertunduk, matanya sembab, dan tangan kecilnya terus menggenggam tanah basah. Petugas dari dinas kabupaten datang siang harinya setelah menerima laporan Pak Lurah. Mereka membawa alat, mengambil sampel pakan, air, dan tanah. Setelah 3 hari, hasilnya keluar. Ada jejak zat pestisida berbahaya dalam pakan ayam. Sepertinya ada yang sengaja menaruh racun, kata salah satu petugas sambil menggeleng prihatin. Kabar itu menyebar lagi ke desa.
Tapi kali ini berbeda. Warga tidak serta-merta percaya bahwa Adit ceroboh. Mereka justru curiga ada yang ingin menjatuhkannya. Bu Romlah paling keras bersuara. Anak itu kerja keras dari pagi sampai malam. Gak mungkin dia tega racunin ayamnya sendiri. Namun bagi Adit, kepercayaan itu tidak cukup untuk menghapus rasa kehilangan. Ia duduk berjam-jam di dekat kuburan ayam-ayamnya, memandangi nisan kecil dari batu bata yang ia tanam sendiri. "Maaf ya, Adit gak jaga kalian baik-baik," bisiknya. Malam itu, Fatimah membuatkan teh hangat dan duduk di samping Adit. "Semua bisa diulang lagi, Dit. Yang penting kamu masih punya semangat." Adit mengangguk pelan. "Tapi kenapa harus mereka yang mati, Bu? Kenapa bukan Adit aja yang kena racun?" Fatimah menatap anaknya lama, lalu menggenggam tangan kecil itu erat. "Karena Allah masih percaya kamu kuat. Yang lemah, seringkali yang jadi korban. Tapi yang kuat, tugasnya melindungi, bukan menyerah." Beberapa hari berlalu. Adit mulai menata kandangnya lagi. Ia mencuci semua wadah, mengganti jerami, dan membeli bibit ayam baru dari bantuan Pak Lurah. Meski jumlahnya sedikit, ia tidak putus asa. Setiap pagi ia memeriksa air, memberi pakan, dan berbicara pelan pada anak-anak ayam baru itu. Sementara itu, Surya, si pelaku sabotase, kembali ke rumah kontrakannya. Tapi sejak malam ia menyusup ke kandang Adit, ia merasa tidak tenang. Ia sering bermimpi buruk, melihat ayam-ayam mengejarnya, atau mendengar suara tangis anak kecil di telinganya. Suatu pagi, ia mendatangi masjid, duduk lama di teras, sambil menunduk. Seorang pemuda marbot menghampirinya. "Kamu kenapa, Mas?" Surya menatap kosong. "Aku ngelakuin sesuatu yang jahat, dan sekarang aku gak bisa tidur tenang." Ia lalu bercerita tentang apa yang dilakukan atas perintah Pak Haji Sarif. Pemuda itu menyimak, lalu berkata, "Kalau kamu masih punya hati, kamu tahu apa yang harus dilakukan." Sore harinya, saat langit mulai memerah, Surya mendatangi rumah Pak Lurah. Ia menyerahkan sebuah surat dan meminta agar dibacakan di pertemuan desa malam nanti. Malam itu, warga berkumpul di balai desa. Adit duduk di barisan belakang, menunduk. Pak Haji Sarif duduk di depan, pura-pura acuh. Pak Lurah berdiri di podium kecil, membuka surat, dan mulai membaca. "Dengan ini saya, Surya, mengakui bahwa saya adalah pelaku sabotase kandang ayam milik Adit. Saya menyusup atas perintah Pak Haji Sarif. Saya diberi uang untuk mencampurkan racun ke dalam pakan. Saya menyesal. Semoga Allah mengampuni saya, dan semoga Adit memaafkan saya." Suasana hening. Semua mata tertuju ke arah Pak Haji. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Warga mulai berbisik. Beberapa berdiri dan menatap Pak Haji dengan tatapan tak percaya. Selama ini mereka menghormatinya karena gelarnya, kekayaannya, tapi malam itu, kepercayaan itu runtuh seperti dinding rapuh terkena hujan deras. Pak Haji tak berkata apa-apa. Ia berdiri, meninggalkan balai desa tanpa sepatah kata pun. Adit masih duduk di belakang, menatap tanah. Fatimah menggenggam tangannya. Wajahnya tidak marah, tidak dendam, hanya diam. Tapi diam itu lebih keras dari teriakan manapun. Saat pulang ke rumah, Adit berhenti di depan kandang. "Adit gak akan berhenti, Bu. Adit mau bangun semuanya dari awal lagi." Fatimah tersenyum. "Kalau niatmu karena Allah, gak ada yang bisa merobohkan." Dan malam itu, meski ayam-ayamnya hanya tinggal sedikit, suara mereka tetap terdengar. Lembut, namun penuh harapan. Seolah berkata, "Kami di sini, dan kamu tidak sendirian." Mentari pagi menyibak embun tipis di atas pucuk ilalang. Desa Kalimenur kembali menggeliat perlahan, seperti kehidupan yang baru saja bangun dari luka panjang. Meski sempat terguncang oleh pengkhianatan dan fitnah, suasana desa mulai menghangat lagi. Namun, bagi Adit, hari-hari setelah pengakuan Surya bukanlah hari kemenangan. Ia tidak pernah merayakan aib orang lain.
Bahkan ketika nama Pak Haji Sarif resmi dicabut dari jabatan kehormatan desa, dan toko miliknya sepi pengunjung, Adit memilih diam. Tidak menyindir, tidak menyombong, dan tidak membicarakannya pada siapapun. Yang ia pikirkan hanya satu, bagaimana memulai dari awal, dari jumlah ayam yang sedikit, dari pakan seadanya, dan dari hati yang baru sembuh dari luka. Pagi itu, Adit berdiri di tepi kandang. Bibirnya komat kamit, melafalkan doa-doa pendek yang biasa ia hafal sejak kecil. Di tangannya ada ember kecil berisi dedak dan bekatul yang ia racik sendiri dengan daun-daun herbal dari kebun kecilnya. Ia telah membaca di buku bahwa campuran alami seperti itu bisa memperkuat sistem imun ayam. Seekor anak ayam coklat mendekat, mengepak-ngepakkan sayap mungilnya. Adit tersenyum. Ia menamainya Bintik, karena bulunya punya corak seperti tetesan hujan di tanah kering. Bintik, kamu harus kuat. Ya. Jangan kayak Ciko dulu yang sempat hampir mati. Gumamnya pelan. Sejak kejadian racun itu, hanya 9 ekor ayam yang selamat. Tapi Adit tidak melihat itu sebagai kehancuran. Justru baginya, itu adalah bibit harapan. 9 nyawa yang masih bisa tumbuh, berkembang, dan menghidupkan mimpi yang lebih besar. Fatimah menyadari betul bahwa semangat anaknya bukanlah semangat biasa. Ia mulai menyisihkan sebagian penghasilan dari menjahit untuk membeli alat pengering pakan buatan sendiri. Ia juga membantu membuat kotak-kotak penyimpanan telur dengan kain perca bekas, agar telur tidak mudah pecah. Waktu terus bergulir. Pekan demi pekan, telur dari kandang Adit mulai dipanen kembali, walaupun belum sebanyak dulu. Tapi pelanggannya tetap setia. Bahkan beberapa dari kota tetap datang, meski harus menunggu. Mereka bilang, telur Adit terasa lebih hidup, karena dibesarkan dengan cinta. Suatu hari, datang surat resmi dari Dinas Peternakan. Isinya adalah undangan mengikuti Festival Peternakan Rakyat yang diadakan di kabupaten. Di dalamnya tertulis bahwa Adit dipilih sebagai peternak muda inspiratif. Fatimah membacakan surat itu dengan suara gemetar. Adit hanya bisa duduk menunduk. Tak percaya. Tangannya memegang ujung bajunya erat. Adit, kamu tahu artinya ini? Suara ibunya nyaris berbisik. Adit menggeleng pelan. Artinya perjuanganmu tidak sia-sia. Bahkan Allah perlihatkan hasilnya lewat cara yang tidak kita duga. Adit menggigit bibirnya. Ia teringat malam-malam saat ia menangis di kandang. Saat ia bicara dengan ayam-ayam seperti sahabat sendiri, saat ia berpikir untuk menyerah. Tapi hari itu, semua seolah dibalas dengan secercah cahaya. Hari H pun tiba. Fatimah meminjam baju rapi milik anak tetangga untuk Adit. Ia menyetrika dengan hati-hati, menambal bagian yang sobek dengan benang senada. Adit tampak berbeda hari itu. Rambutnya disisir rapi, wajahnya bersih, dan ia membawa sekeranjang telur dengan pita merah yang ia ikat sendiri. Mereka menumpang mobil dari kecamatan bersama perwakilan desa lain. Sepanjang perjalanan, Adit lebih banyak diam. Ia menatap jalanan yang berliku, sawah yang membentang, dan langit yang biru. Dalam hatinya, ia berdoa. Sesampainya di lokasi festival, Adit nyaris terpaku. Ada tenda-tenda besar, spanduk warna-warni, dan puluhan stand dari berbagai kabupaten. Di tengah lapangan, berdiri panggung besar dengan tulisan, "Peternakan adalah kehidupan." Fatimah menggenggam tangan anaknya. "Ayo, kita tunjukin siapa kamu, Dit." Adit memasang keranjang telur di atas meja stand miliknya. Di sampingnya, ada papan sederhana yang ditulis tangan. "Kandang Ciko, dari Desa Kalimenur. Telur sehat, tulus dari hati." Pengunjung mulai berdatangan. Mereka bertanya, mencicipi, dan membaca cerita singkat tentang Ciko, ayam pertama Adit yang sakit dan sembuh karena ketulusan. Beberapa dari mereka tampak terharu. Ada yang membeli, ada pula yang hanya berterima kasih karena merasa tersentuh. Menjelang sore, tibalah saat pengumuman. Adit berdiri paling belakang, tak berharap apa-apa. Ia hanya bersyukur bisa berada di sana. Namun, suara pembawa acara menggema ke seluruh lapangan. Penghargaan peternak muda inspiratif tahun ini
diberikan kepada Aditya Ramadan dari desa Kalimenur. Semua mata menoleh. Adit terpaku. Fatimah menutup mulutnya, nyaris menangis. Seorang panitia menuntun Adit ke panggung. Di atas panggung, Adit berdiri memegang plakat kayu dengan namanya terukir rapi. Sorot lampu mengenai wajahnya yang polos tapi kuat. Seorang pejabat dari dinas memberi mikrofon kecil. Mungkin Adit mau menyampaikan sepatah dua patah kata. Adit menatap lautan orang di hadapannya. Ia menelan ludah. Adit cuma anak kecil. Adit gak tahu cara bicara yang bagus. Tapi, Adit sayang sama ayam-ayam Adit. Dulu Adit cuma punya satu ayam sakit. Sekarang Allah kasih banyak. Tapi bukan karena Adit hebat. Karena Adit sayang. Dan kalau kita sayang, Allah juga bakal jaga. Tepuk tangan pecah. Beberapa orang dewasa bahkan terlihat mengusap air mata. Setelah acara, seorang ibu dari kota menghampiri stand Adit. Ia mengenakan baju batik dan membawa anak kecil di gendongannya. Mas Adit, saya terharu sekali. Anak saya alergi telur dari peternakan besar. Tapi waktu coba telur Mas Adit, dia gak sakit. Saya mau jadi pelanggan tetap. Ya. Adit mengangguk pelan. Boleh, Bu. Tapi telurnya gak selalu banyak. Ibu itu tersenyum. Gak apa-apa. Yang penting tulus. Malam itu, Adit dan Fatimah kembali ke rumah. Plakat kayu itu mereka gantung di dinding, di atas kalender lama. Di luar, kandang ayam tertidur tenang. Bintik dan teman-temannya meringkuk dalam jerami hangat. Dan di bawah sinar bulan, Adit duduk di bangku kayu, memandangi langit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi malam itu, ia merasa damai. Karena kini ia tahu bahwa dari luka yang dalam bisa tumbuh cahaya. Asal hati tetap jujur dan ikhlas. Setelah memenangkan penghargaan peternak muda inspiratif, nama Adit perlahan menjadi perbincangan, tak hanya di desanya, tapi juga di luar. Wartawan dari media lokal datang untuk wawancara. Foto Adit yang tersenyum di depan kandangnya muncul di surat kabar mingguan, dengan judul sederhana namun menyentuh, Anak Yatim Penyelamat Ayam. Setiap kali Adit melewati jalan desa, banyak orang menyapanya dengan ramah. Bahkan anak-anak yang dulu mengejeknya karena memulung, kini mendekat untuk bertanya tentang pakan ayam, tentang kandang, tentang bagaimana caranya bisa seperti Adit. Fatimah pun tak luput dari perhatian. Ia diminta mengisi pelatihan ibu-ibu rumah tangga tentang pengolahan telur sehat dan perawatan kandang rumahan. Hidup mereka memang belum serba cukup, tapi rasa dihargai membuat hari-hari mereka terasa lebih utuh. Namun, seperti angin yang berhembus dari dua arah, ketenaran juga membawa ujian. Pada suatu siang, saat Adit sedang memberi makan ayam bersama Fatimah, datanglah mobil hitam mengilap berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria turun, mengenakan kemeja halus dan sepatu mengkilap. Ia tersenyum lebar sambil membawa map coklat. Selamat siang. Ini rumahnya Adit, ya? Fatimah menyambut dengan hati-hati. Betul, Pak. Ada perlu apa? Ya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Yusuf, perwakilan dari sebuah perusahaan besar di kota. Ia menjelaskan bahwa perusahaannya tertarik untuk membeli usaha peternakan Adit dan menjadikannya bagian dari jaringan produksi telur nasional. Usaha kalian luar biasa. Anak sekecil Adit bisa membangun semua ini dengan semangat dan kerja keras. Kami ingin mendukung. Kami siapkan modal besar. Kandang akan kami perbesar. Distribusi kami urus. Adit tinggal menjadi duta merek kami. Fatimah menatap Adit yang sedang berdiri di balik pagar kandang. Mata anak itu menatap lurus pada map coklat yang masih dipegang Pak Yusuf. Kalau Adit jual, Adit masih boleh rawat ayam-ayam Adit, kan? Tanya Adit polos. Pak Yusuf tersenyum. Oh tentu. Tapi kamu gak perlu susah-susah lagi. Ada petugas kami yang akan merawat, membersihkan, memberi pakan. Kamu tinggal memantau. Sesekali datang saja. Gaji kamu tetap jalan. Fatimah tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk berpikir. Malamnya, Adit duduk lama di halaman belakang.
Ia memandangi kandangnya yang sunyi, ayam-ayam yang sudah tertidur, dan tanah basah bekas hujan siang tadi. "Bu," katanya lirih, "kalau Adit setuju, Adit bisa bantu ibu beli rumah baru ya?" Fatimah duduk di sampingnya. "Iya, bisa. Mungkin juga bisa beli motor. Bisa bantu orang miskin. Bisa bantu banyak hal." Adit mengangguk, tapi wajahnya tetap murung. Tapi kalau kandangnya bukan Adit yang rawat, apa ayam-ayamnya masih kenal Adit? Fatimah terdiam. Dan kalau Adit cuma duduk doang, terus yang ngerawat mereka orang asing, apa Ciko bakal suka? Lanjut Adit. Fatimah menatap wajah anaknya yang matang sebelum waktunya itu. Ia tahu ini bukan sekadar soal bisnis. Ini soal ikatan. Soal mimpi kecil yang tumbuh dari luka, bukan dari uang. "Kadang," ujar Fatimah pelan, "yang terlihat besar belum tentu benar. Dan yang sederhana, kadang justru disukai Allah." Esok harinya, Pak Yusuf datang kembali, membawa berkas kontrak. Tapi kali ini, Adit sudah siap. "Terima kasih, Pak." Tapi Adit belum bisa terima. Katanya tegas. Pak Yusuf terkejut. "Apa kamu yakin? Ini peluang langka. Kamu masih kecil. Jangan sia-siakan." Adit hanya tersenyum kecil. Adit lebih suka kandang kecil yang bisa Adit jaga sendiri. Pak Yusuf menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Baik. Kalau suatu hari kamu berubah pikiran, kamu bisa hubungi saya." Setelah mobil hitam itu berlalu, Fatimah menepuk bahu Adit. "Keputusan besar, Dit. Ibu bangga." Tapi malam itu, keputusan Adit bukan tanpa dampak. Beberapa warga desa mulai berbisik. Ada yang bilang Adit sombong. Ada yang bilang ia bodoh menolak tawaran besar. Bahkan ada yang mengatakan Fatimah yang menghasut anaknya agar tidak maju. Semua itu Adit dengar. Tapi ia memilih diam. Ia tahu bahwa memilih jalan sendiri memang tak selalu disukai semua orang. Namun yang lebih penting baginya adalah tetap menjaga hati dan menjaga mimpi yang sudah ia tanam sendiri. Di saat orang-orang mempertanyakan pilihannya, Adit justru semakin memperkuat usahanya. Ia mulai menanam jagung sendiri sebagai campuran pakan. Ia membuat tempat minum otomatis dari botol bekas, dan menciptakan area bermain untuk anak-anak ayam agar tidak stres. Seorang guru dari sekolah dasar tempat Adit dulu belajar bahkan datang berkunjung dan menawarkan program magang kecil-kecilan bagi murid-murid kelas 5 dan 6. "Biar anak-anak juga belajar dari kamu, Dit. Gak semua pelajaran ada di buku." Adit mengangguk. Sejak saat itu, setiap Sabtu pagi, beberapa anak datang ke kandangnya, belajar menyapu, memberi makan, bahkan menulis laporan kecil tentang siklus hidup ayam. Pelan tapi pasti, suara yang dulu mencibir mulai berubah jadi kagum. Dan di balik semua itu, Adit tetap tak banyak bicara. Ia hanya menjalani harinya seperti biasa, dengan kesabaran yang telah ia pelajari dari Ciko dan teman-temannya.